Kita akan jalan-jalan sebentar secara virtual, bukan ke lokasi, ke pabrik-pabrik yang membuat barang-barang harian, yaitu sendok, garpu, dan pisau. Awalnya dari plat ya. Ini adalah sendok pertama-tama, kayaknya di India ini. Ini mesin plong. Mesin plong biasanya kalau di Surabaya, Sidoarjo itu ada di daerah Pandean, Ngeni, Sidoarjo. Kalau ini di India ini, nanti plong, trok, plong, plong, plat ya. Plat baja atau plat alumini, ini kayaknya plat baja deh. Kalau lihat batu batanya itu kayak batu bata di daerah kita ya, di Indonesia. Cuma ini gede-gede gitu. Setelah dibentuk, oh dibentuk begitu ya. Setelah dipotong-potong dibentuk seperti ini. Oke, bentuknya sendok, jelas ini bentuknya sendok ya. Nah tenang, sampahnya bisa dijual lagi. Ini bisa dijual lagi, dikilokan lagi, jadi lagi, dilebur lagi, jadi duit lagi. Nah ini hasilnya. Oh, jadi sendok begini ya. Tapi masih lurus tuh. Kalau makan sendok lurus kan gimana tuh? Belum mencekung gitu ya, belum mencekung, kayak mencekung atau belum mencekam. Oh ini hasilnya. Oke. Apakah setelah itu apain tuh? Oh dielus dulu, saya kira dicekungkan dulu. Oh iya dielus dulu, ditampilkan warna peraknya ya, kayaknya beginian ya. Oh, dilus gitu ya, kayak ngelus akik lah. Kalau zaman kita masih dulu musim-musimnya akik, dielus, dielus, ujungnya, gagangnya ya dielus-elus juga, dihaluskan supaya nggak embeleri atau gimana gitu. Oh ya, pinggir-pinggirannya juga dielus juga. Ngelusnya juga harus dengan feeling, kalau enggak ini kekikis semuanya jadi amburadul malahan. Sisi-sisinya juga dielus. Wah kelihatan ya, kelihatan sudah mau bentuk sendok ini, kayak raket mini begini. Baru kemudian ini dia diplong, dicekungkan ya. Waduh, sudah berupa sendok ini, cekluk tuk. Waduh, hasil oleh cetaknya kayak telur gitu. Oke. Terus. Belakangnya oh iya. Oke. Diestetikan lagi, dicekungkan lagi yang bagian gagangnya ya. The gagang of Oyos. Setelah itu diapa ini? Dikinclongin pakai debu apa ya, serbuk apa nggak tahu saya itu. Pakai oh iya, kinclong banget. Asik ya, sudah berupa sendok ini, kinclong sekali. Baru kemudian designing the handle-nya, gagangnya itu diapain ya, kita juga penasaran, kayak dicat begitu kan. Oh iya, dikasih dot-dot, dikasih apa namanya, titik-titik, garis-garis begitu. Wah bagus ini sendok untuk orang yang kelas menengah ke atas biasanya masuk, bagus ya. Review sendok sudah, sekarang garpu hampir mirip ya, cuma ini ya garpu. Ini ada di kumkwangstainless.co.ltd, Korea punya ya, Korea Selatan. Diawali dengan plat juga, sama. Kalau lihat tempatnya sih lebih reliable. Nah, ini di pabrik begitu. Kalau tadi mungkin skalanya ada rumahan, kalau di Indonesia kayak di Ngeni. Kalau ini mungkin di pabrik, kalau di Surabaya mungkin di daerah rungkut begitu ya, bukan di perumahan ataupun di pedesaan ataupun perkotaan. Ini lebih ke kawasan industri. Semoga saja prediksinya benar. Sama di plong juga, satu persatu plong-plongan gitu. Cuma kalau ini nyisanya sedikit, kayak nyisa bahannya kan jadi kayak sotil ya, belum jadi kayak sotil gitu. Tapi tebel loh itu besinya itu, untuk ukuran garpu itu tebel loh. Diapain ini, kayak dielus juga kayak sendok tadi atau gimana ya? Dilengkungin. Oh ujungnya dipipihkan. Oke, ujungnya dipipihkan, cemet ya, jadinya cemet kayak sotil. Ini benar-benar kayak sotil ini. Baru setelah itu diplong kayaknya sih ya. Nah, plong ujungnya dulu. Tadi itu cekuannya sendoknya, kalau ini ujungnya dulu, handle-nya dulu dicekungin gitu ya. Wah, hidrolik press, kelas. Nah, baru kemudian dipotong untuk sisi garpunya yang runcingnya ini diplong juga. Oh, masalah. Baru yang tengahnya juga lebih dihaluskan lagi. Waduh, panjang prosesnya kalau garpu. Kalau sendok garpu itu harganya lebih mahal garpu kayaknya ya. Kalau lihat prosesnya sih lebih rumit bikin garpunya daripada bikin sendoknya tadi itu. Jadi, garpu kinclong banget. Masya Allah, jos ini. Jadilah garpu ya. Ini untuk restoran-restoran yang ternama begitu, pakai garpu yang tebel-tebel ya. Kalau perumahan, kalau di rumah saya kecil tipis gitu, pokoknya rupa sendok ya.
Diapain lagi ini? Di stainlessnya dimunculkan begitu atau gimana? Oh iya, ini dimasukin cairan kimiawi jadi apa? Saudara-saudara sekalian, kita lihat kayak dimasak begitu ya, kayak masak kentang kalau di restoran fast food. Oh, ini hasilnya setelah sekian lama berproses dari plat kemudian dirubah oleh alam, mulai dari dicekungin, dipotong, dipoles hingga menjadi sebuah sosok bernama garbu. Dulu kalau orang-orang motivator MLM kan begitu biasanya. Wah, Anda harus menjadi diamond gitu. Dari sebuah diamond itu apa ya? Karbon, arang ditekan oleh bumi dengan sekian PSI ataupun sekian bar dan akhirnya dia berubah menjadi diamond. Ya itu kan diamond, saya ini manusia gitu ya. Jadi beda-bedain atau disama-samain dengan batu alam. Padahal kalau saya baca juga diamond itu banyak persebarannya, cuma dia dimonopoli oleh 1-2 perusahaan sehingga harganya semakin menggila. Udah jadi garbu seperti yang Anda lihat, tidak ada sebuah perbedaan ya. Mungkin garbunya itu wih di laser begitu bro, kelas dunia, handicrafted in Korea, kelas kayak sama begitu. Oh, kemasannya juga beda. Kemasannya beda, ini kayak kemasan HP ternyata. Mahal ini bro, mahal ini, jualnya ini nggak kodian ya, nggak lusinan nih. Setelah garbu sudah, sendok sudah, sekarang kita lihat pisau. Bikin pisau tapi lokasinya mungkin di Jerman ya, namanya sih Wusthof begitu. Kelihatannya sih daerah-daerah Eropa saja, yang pastinya Eropa. Kalau daerah Jerman nggak tahu di mana ya, nggak tahu lokasi tepatnya di mana, tetapi ini bukan di Indonesia. Kita lihat saja, mungkin sebagai pengalaman paling enggak ya, nggak bisa berkunjung ke sana, tapi kita bisa melihat orangnya bikin apa di sana. Tetap awalnya dari plat juga, plat. Waduh, gini ya pabriknya ya. Ini bukan pandai besi lagi, ini pabrik pandai besi ini. Elusnya juga pakai robot. Tadi elusnya pakai manusia. Ini elusnya pakai robot. Oh no, pisau kayak bikin senjata saja. Maksudnya sajam, memang senjata tajam. Baik, saya kira begitu untuk ulasan pada malam hari ini. Kita bisa berkunjung secara virtual ke pabrik-pabrik untuk kegiatan atau barang-barang yang kita temukan sehari-hari, sendok, garpu, dan pisau. Tentu saja ini akan menjadi pengalaman yang mungkin agak berbeda dengan apa yang kita temukan di tanah air. Tapi anyway, meskipun dibikin bagaimanapun, sendok tetap sendok, garpu tetap garpu, pisau tetap pisau. Tinggal kita menyesuaikan saja mau digunakan untuk apa. Terima kasih sudah mau melihat sejauh ini, dan jangan lupa untuk semakin memberuntungkan kehidupan Anda, silahkan subscribe channel ini, dan saya doakan semua subscriber semakin beruntung dalam hidup mereka.